Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar tematik, melanjutkan materi yang kemarin yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 4-6. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat yaitu 1. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. 2. Rajin belajar untuk membangun bangsa. 3. Mempererat kerjasama. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Rasa persatuan yang besar itulah yang mendorong bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, bebas dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan bangsa. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. 1. Menjaga keharmonisan antar suku bangsa. 2. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 3. Memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. 4. Meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan pedoman pada PUEBI. Dalam menulis kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran kemarin ya. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nica dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Pada 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. 2. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darwan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada 6 Mei 1946
diadakan konferensi ekonomi 2 yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Tiga, pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. 4. Perancangan Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun, yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. 5. Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan produksi pangan yang meningkat. Mempraktikkan gerakan dan pola lantai tari merak. Gerak tari dalam kelompok harus dilakukan dengan kompak dan memiliki komposisi formasi tarian yang baik. Agar tarian dapat ditampilkan dengan baik, berlatihlah dengan rutin dan menggunakan properti tari yang sesuai. Pada tari merak, salah satu properti yang digunakan adalah selendang, yang ujungnya dikaitkan ke salah satu jari. Anak-anak, cukup sekian untuk materi hari ini. Masih tetap semangat belajar ya. Teruslah belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.